Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan ngasal kembali, itu ngasal matematika terkait bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks ini adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Apa itu bilangan real dan bilangan imajiner? Bilangan real itu bilangan yang udah sering kita temuin sebelumnya. Bilangan real itu bisa 2, 3, 3/2, dan seterusnya mau positif maupun negatif. Itu disebut sebagai bilangan real. Nah, kalau bilangan imajiner itu apa? Nah, bilangan imajiner itu adalah bilangan sesuai namanya, itu dia imajiner. Jadi nilainya itu enggak tampak lah, bisa dibilang kayak gitu sederhananya. Nah, bilangan kompleks itu biasanya ditulis sebagai Z. Jadi Z itu adalah bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, imajiner ini apa? Imajiner ini itu awalnya dari ketika kita menghitung akar, kemudian kita ketemu dengan akar min 1. Nah, domain dari akar itu kan gak boleh negatif ya. Domainnya itu dari 0 sampai seterusnya, positif sampai tak hingga. Nah, kalau negatif gimana? Biasanya kalau di bab-bab lainnya, materi lainnya itu kita anggap tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau di bilangan kompleks ini, kita bisa bilang bahwa akar min 1 itu sama dengan I. I itu sebut saja imajiner I gitu ya. Jadi bilangan kompleks itu gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi di bilangan kompleks, kalau teman-teman lihat ada I di situ, I itu maksudnya adalah akar min 1. Supaya memudahkan, makanya diganti jadi I. Oke, itu jadi konsep terkait bilangan kompleks. Nah, jadinya kalau kita gambar di koordinat kartesius, kurang lebih begitu ya. Biasanya kan kalau kita bikin garis bilangan cuman satu ya, cuman sumbu X saja misalnya. Nah, kalau di bilangan kompleks ini jadi 2 dimensi, yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu bilangan realnya, yang vertikal itu bilangan imajinernya. Jadi kalau ada bilangan kompleks, misalnya Z sama dengan A plus BI, berarti kita punya bilangan real sebesar A dan bilangan imajiner sebesar B. Jadinya kita bisa tuliskan bahwa bilangan kompleksnya itu adalah gabungan antara real dan imajiner ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, itu adalah bilangan kompleks. Nah, kenapa saya jelasin ini? Karena ini akan nyambung ke soal yang pertama kita. Oke, kita langsung cek aja. Modulus dari bilangan kompleks 3 plus 4i per 5 min 2i adalah. Nah, ketika ditanya modulus itu apa? Sebenarnya modulus itu adalah yang ini, yang di koordinat kartesius ini, yang panah. Yang panahnya ya. Jadi besarnya berapa? Misalnya kita tulis R misalnya. Nah, R-nya berapa? Nah, itu adalah modulus. Nah, gimana cara mencari modulus? Cara mencari modulus itu kita anggap dia seperti vektor kalau pernah dengar, atau sederhananya hukum Pythagoras ya. Maka kalau misalnya kita pengen mencari R, kita anggap dia sebagai segitiga siku-siku, maka di gambar ini R sama dengan akar, terus masing-masing dikuadratin A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti untuk soal nomor 1, A-nya berapa, B-nya berapa? Nah, kita belum bisa bilang A-nya berapa, B-nya berapa, karena bentuknya masih dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengubah dari bentuk pecahan ke bentuk penjumlahannya seperti ini, Z sama dengan A plus B. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan bilangan kompleks tersebut dengan apa? Ada namanya konjugat. Konjugat itu
nama umumnya ya bisa dibilang kali sekawan lah gitu ya. Apa itu konjugat? Konjugat itu intinya adalah beda tanda untuk yang imajinernya. Berarti kalau kita punya bilangan kompleks 3 plus 4i per 5 min 2i, berarti kita kalikan dengan konjugat yang penyebut ya. Sama seperti merasionalkan. Jadi dikali 5 plus 2i per 5 plus 2i. Nah, cara merasionalkan gimana? Cek di video sebelumnya ya. Oke. Berarti setelah ini kita kalikannya seperti biasa ya, kali pelangi. Berarti jadi berapa? 3 kali 5. Berarti kali gini ya. Dan seterusnya yang atas maupun yang bawah. Jadinya 3 kali 5 15. 3 kali 2i plus 6i. 4i kali 5 plus 20i. 4i kali 2i. Nah, ini yang menarik. 4i kali 2i. Berapa? Nah, kita tahu bahwa i itu adalah akar min 1 ya. Berarti kalau kita kalikan i dengan i, maka akar min 1 kali akar min 1 ya. Berarti berapa? Cek lagi video sebelumnya tentang akar. Kalau ada akar dikali akar, berarti yang dalam akarnya dikuadratin. Atau sederhananya tinggal hilangin akarnya, jadi min 1. Berarti cara mengalikannya adalah kita kalikan angkanya, 4 kali 2 8. Lalu i kali i min 1. 8 kali min 1 min 8 ya. Berarti jawabannya min 8. Oke, itu yang atas. Sekarang yang bawah, lakukan hal yang sama. Nah, kalau sama angka beda tanda, cara cepatnya dari tadi yang video sebelumnya. Jadi yang sebelah kiri kuadrat, min, sebelah kanan kuadrat. Nah, cuman karena ada i di situ, di mana i kali i sama dengan min 1, maka cara cepatnya tinggal diubah aja tandanya. Berarti yang sebelah kiri kuadrat, 25, awalnya min jadi plus. Yang sebelah kanan kuadrat 2 kali 2, 4. Gitu. Oke. Sederhanain, berarti yang di atas jadi 15 sama 8 ya. 7. 6 sama 20, 26. I per 29. Nah, ini adalah bentuk dari bilangan kompleks yang udah disederhanakan ya. Berarti realnya berapa? Ya, 29 ini kita pecah ya. Jadi 7 per 29 sama 26 per 29. Oke. Nah, berarti untuk mencarinya gimana? Nah, untuk mencarinya berarti kita harus lakuin ya, diakarin terus dikuadratin. Oke. Nah, tapi kan di sini 7 per 29 ya gede banget ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya berarti? Ada cara lainnya untuk menyelesaikan ini. Nah, cara lainnya adalah kita bisa pecah. Ketika kita pengen mencari R, kita bisa pecah kalau ada pembagian gitu ya. Jadi mirip kayak eksponen. Jadi kita pecah yang atas sama yang bawah. Apa maksudnya? Jadi kita pecah. Jadi kita bisa cari R untuk yang di atas. Sebut saja R1 sama R2. Nah, nanti udah dapat R1 sama R2-nya baru kita bagi. R1-nya berapa? Berarti akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi kita hitung yang atas saja. Jadi 5 ya. Akar 25, 5. Yang R2-nya berarti akar 5 kuadrat tambah min 2 kuadrat ya. Jadi berapa? 25 tambah 4, 29 ya. Akar 29. Oke, maka modulusnya adalah R1 per R2 sama dengan 5 per akar 29. Ini jawabannya. Atau kalau mau dirasionalkan 5 per 29 akar 29. Oke, jadi itu jawabannya. Teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama kalau misalnya teman-teman hitung akar dari masing-masing kuadrat ini kalau pakai yang satunya lagi, yang ini. Jadi kita pecah aja. Nanti bentuknya itu jadi
7/29 itu untuk yang realnya, yang imaginernya 26/29 ya, kurang lebih begitu. Oke, itu jawabannya 5/29 akar 29. Oke, untuk soal berikutnya, bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 min 1 adalah. Nah, di sini ditanya bentuk polar ya. Nah, bilangan kompleksnya itu sama dengan soal sebelumnya, bentuknya adalah bentuk yang rektangular atau seperti koordinat kartesius. Kalau kita gambarin, berarti ada yang real dan ada yang imajiner. Terus tadi ada A dan B-nya ya. Nah, maka R-nya itu adalah ini ya, kayak gini, kayak digambar. Nah, ini digambar ini kalau misalnya Z-nya sama dengan A plus BI. Nah, sekarang gimana cara ubah ke dalam bentuk polar? Nah, cara ubah dalam bentuk polar, jadi gimana? Jadi kita ubah bentuk polar itu bentuknya adalah R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Nah, ini bentuk polarnya. Atau ada lagi, satu lagi sebenarnya, bentuk satu lagi adalah bentuk eksponensial. R E pangkat I theta. Gimana cara kita ubah dari yang rektangular A plus BI jadi dalam bentuk R dan theta? Nah, caranya gimana? Yang perlu kita pahami adalah untuk mengubah ke dalam bentuk R sama kayak soal sebelumnya ya. Berarti gimana? Kayak Pitagoras, jadi akar masing-masing dikuadratin terus dijumlah. Nah, untuk tetanya gimana? Theta itu kan sebenarnya adalah sudut antara sumbu horizontal dengan R-nya. Nah, kita dapetin tetanya dari tangen. Jadi tangen min 1 atau arcus tangen. Dari apa? Dari B per A. Nah, gimana kalau misalnya sebaliknya kita pengen nyari A-nya dari R-nya? Bisa. Berarti kita bisa tulis A itu adalah R cos theta-nya. B itu adalah R sin theta. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana untuk soal yang kedua ini. Nah, untuk soal yang kedua ini, maka kita harus cari R-nya dan kita cari theta-nya. Untuk apa itu sin, cos, dan tangen nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, lebih detail. Sekarang kita fokus untuk menyelesaikan soalnya dulu. Di sini bentuk polar, maka kita identifikasi dulu akar 3 itu jadi apa? A ya. I itu atau min I berarti min 1 ya. Berarti A-nya akar 3, B-nya min 1. Karena kita ikutin bentuk A plus BI. Nah, sekarang pertama kita cari R-nya dulu. R-nya berarti akar, A-nya akar 3 kuadrat, B-nya min 1 kuadrat. Jadi berapa? Akar 3 kuadrat, 3 tambah 1, 4 ya. Akar 4 itu berapa? 2. Oke, kita udah dapat 2. Sekarang kita cari tetanya. Tetanya dapat dari mana? Dari tangen. Kita bisa tulis tangen theta itu sama dengan B per A. Berarti berapa? B-nya min 1 per akar 3. Atau kalau mau kita rasionalkan jadi min 1 per 3 akar 3. Nah, untuk mencari tetanya kita harus mencari tetanya berapa supaya hasilnya min 1 per 3 akar 3. Nah, yang perlu kita pahami yang pertama, theta yang ketika kita masukin ke tan hasilnya sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Jadi tetanya 30 derajat. Tapi itu kalau di kuadran 1. Dan kuadran 1 itu tangannya positif. Sedangkan di sini tangannya negatif. Maka kita harus ubah ke dalam kuadran lain yang tangannya negatif. Tangan itu negatif di kuadran 2 dan 4. Jadi ini harus dihafalin.
2 dan 4 ya. Itu negatif. Nah, pertanyaan selanjutnya, 2 atau 4? Nah, tergantung dari minnya ada di mana. Di B kah atau di A? Kalau misalnya negatifnya di B, di sini kan B-nya min 1 ya. Maka yang kita pakai adalah kuadran 4. Sedangkan kalau A-nya yang negatif, berarti pakai kuadran 2. Oke, kita ubah ke kuadran 4, berarti kita pakai patokan 0 atau 360 derajat. Berarti kita hitung dengan 360 dikurang 30. Jadi 330 derajat untuk di kuadran 4. Oke. Maka berapa Z-nya? Z-nya adalah kita ganti jadi R-nya itu 2 terus dalam kurung cos 330 derajat tambah I sin 330 derajat. Oke. Jadi jawabannya adalah 2 dalam kurung cos 330 derajat plus I sin 330 derajat. Nah, kalau misalnya mau ubah ke dalam bentuk eksponensial gimana? Tinggal ubah aja ya. Berarti jadi 2-nya nggak berubah, pangkat I 330 derajat. Nah, tapi kalau di sini harus dalam bentuk pi. 330 derajat itu berapa pi? 330 derajat itu berapa? 11/6 ya. Sebelas per 6. Oke, itu dalam bentuk eksponensialnya. Jadi ini jawabannya. Nanti kalau misalnya kita substitusi cosnya berapa, sinnya berapa, nanti bakal balik lagi ke bentuk awalnya. Z sama dengan akar 3 min I. Oke, itu video ngesal pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, bisa kontak Instagram fastlearners.id. Tinggal DM aja ke situ. Sampai jumpa di video ngasal berikutnya. Bye-bye.